Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Andre Syadina Putra 081. Baik lagi di segmen sharing singkat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di segmen sharing singkat pada hari ini, kita akan membahas waktu-waktu yang mustajab untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali harapan pencapaian yang ingin kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mulai dari kesehatan, terus keselamatan di dunia dan di akhirat, lalu mulai dari rezeki. Nah, waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa itu bisa kita jumpai setiap hari, yaitu dalam sujud, lalu setelah sholat, lalu ada juga di sepertiga malam. Sementara itu juga ada waktu-waktu yang istimewa untuk kita memanjatkan doa, yaitu adalah pada saat kita puasa, lalu pada saat di sahur, malam Lailatul Qadar, ada juga di hari Arafah dan saat hujan turun di hari Jumat, dan juga ada saatnya kita minum pada saat kita minum air zam-zam. Nah, di segmen sharing singkat pada hari ini saya akan membahas satu-satu waktu-waktu yang mustajab tadi dan waktu-waktu yang istimewa untuk kita memanjatkan doa. Yang pertama ada saat puasa dan saat berbuka puasa. Nah, waktu yang sangat mustajab untuk berdoa yang pertama adalah ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, bukan hanya saat sedang puasa saja, tetapi ketika kita buka puasa, ketika kita sahur, itu pun termasuk waktu untuk mustajab kita berdoa. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa dan akan dikabulkan dari hadis Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Al-Bazar. Lalu ada diantaranya 3 orang yang doanya itu tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, lalu ada pemimpin yang adil, dan ada orang yang dizolimi. Lalu yang kedua yaitu dalam keadaan kita sujud. Nah, tidak bisa kita pungkiri juga bahwa dalam setiap sujud sholat kita yang kita tunaikan itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Nah, Rasulullah juga pernah berdoa pada saat bersujud. Dalam sujud terakhir adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, ada 3 doa dalam keadaan sujud yang tidak boleh terlewatkan, yakni yang pertama meminta diwakafkan keadaan husnul khotimah, lalu memohon diberikan kesempatan untuk bertaubat sebelum ajal menjemput, lalu yang ketiga meminta agar hari istiqomah dalam agama Islam. Nah, untuk waktu yang ketiga yaitu di sepertiga malam terakhir. Nah, di sepertiga malam terakhir ini adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Ketika banyak sekali orang yang terlelap, orang yang tidur di waktu itu, nah Allah Subhanahu wa taala itu turun pada sepertiga atau penghujung malam untuk melihat hambanya yang memanjatkan doa. Makanya kenapa di sepertiga malam itu menjadi waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Nah, waktu yang dimaksudkan untuk berdoa di sepertiga malam itu berlaku untuk setiap malam atau setiap hari, bukan hanya di bulan istimewa seperti bulan Ramadan saja. Nah, yang keempat yaitu pada saat kita selesai sholat wajib. Nah, seselesainya kita melaksanakan sholat wajib, jangan beranjak dari sajadah terlebih dahulu. Kita sempatkan untuk berdoa, memanjatkan puji syukur, memanjatkan semua keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seselesainya kita sholat itu merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Jangan lupa juga untuk dibarengi dengan bacaan zikir dan wirid, yang mana kita setelah itu bisa memanjatkan apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, waktu mustajab untuk kita berdoa yaitu pada saat
waktu azan dan iqomah. Nah, di antara azan dan iqomah itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, di waktu tersebut kemungkinan doa pasti akan dikabulkan. Cukup besar kemajuan dan kemungkinan ditolaknya itu kecil atau sedikit. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, doa yang tidak tertolak ada dua waktu atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk. Nah, ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya yaitu waktu pada saat kita minum air zam-zam atau pada saat kita sedang beribadah ke tanah suci. Itu merupakan waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Hal ini bisa kita lakukan pada saat sebelum atau menjelang kita untuk minum air zam-zam. Maka jangan sampai di waktu itu, di waktu mustajab itu untuk tidak berdoa, jangan sampai melewatkan. Terakhir untuk poin yang ketujuh yaitu ada waktu yang mustajab itu di hari Jumat. Kita juga sudah mengetahui sebagai umat muslim hari Jumat adalah hari yang sangat mulia, hari dimana hari paling spesial. Makanya kenapa di hari Jumat merupakan waktu yang sangat baik, waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Hari Jumat merupakan hari penuh keberkahan, hari penuh kemuliaan dan sakral bagi umat muslim, di mana peristiwa penting dalam Islam banyak sekali terjadi di hari Jumat. Selain berdoa, perbanyak juga amalan soleh di waktu mustajab untuk berdoa. Itu tadi waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa sebagai umat muslim, memohon ampunan, meminta kesehatan, rezeki, kemuliaan, keberkahan yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian segmen sharing singkat pada hari ini. Jangan lupa pakai masker. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.